Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Syukur alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran PKM. Untuk kali ini kita akan belajar tentang peran Jenderal Sudirman dalam kepanduan Hizbul Wathan. Silahkan anak-anak dibuka bukunya, buku paketnya halaman 60. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, nanti boleh dicoret-coret apabila ada hal-hal yang penting. Nah, tapi sebelumnya mari kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dapat kita ketahui bersama bahwa semasa remaja Jenderal Sudirman ini aktif di kepanduan Muhammadiyah yang bernama Hizbul Wathan. Tetapi sebelum beliau aktif di kepanduan Hizbul Wathan, beliau terlebih dahulu aktif di kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI yang ada di Cilacap. Karena wawasan dan pengamalan keislamannya serta kedisiplinan dan kematangan jiwanya, kejujuran, kesederhanaan serta jiwa pengabdiannya, kemandirian serta kesetiakawannya telah menempatkan Jenderal Sudirman ini menjadi anggota HW yang sangat disegani. Sistem pekaderan Hizbul Wathan menjadikan Sudirman menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang tegas dan disiplin. Hizbul Wathan merupakan salah satu organi otonom atau ortom di organisasi Muhammadiyah yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan kader-kader yang berdisiplin tinggi dan tegas. Pada periode 1935 sampai 1937, beliau aktif dalam organisasi Muhammadiyah di Cilacap. Beliau memulai aktivitasnya di organisasi Pemuda Muhammadiyah sebagai anggota, yang pada akhirnya pada pemilihan pimpinan Pemuda Muhammadiyah, Sudirman terpilih sebagai Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah wilayah Banyumas. Semenjak menjadi pimpinan Pemuda Muhammadiyah, beliau selalu mendapatkan kesempatan untuk menghadiri Kongres Muhammadiyah atau sekarang kita kenal dengan Muktamar Muhammadiyah. Saat Muktamar ke-29 di Yogyakarta pada tahun 1939, Jenderal Sudirman hadir sebagai utusan daerah Banyumas. Kemudian beliau menyampaikan usulan, ayo anak-anak, siapa yang tahu apa usulan Jenderal Sudirman? Anak-anak, ternyata salah satu usulan beliau adalah agar setiap pandu HW mengenakan celana panjang, sehingga bila waktu sholat tiba tidak perlu sulit-sulit untuk mencari sarung. Usulan tersebut diterima oleh para peserta muktamar, dan sejak itulah pandu Hizbul Wathan dan para pemimpinnya mengenakan celana panjang. Anak-anak, selain aktif di kepanduan Hizbul Wathan, beliau juga menjadi seorang guru hingga akhirnya menjadi kepala sekolah di HIS atau sekolah setingkat sekolah dasar Muhammadiyah di Cilacap. Obsesi beliau sebagai guru dan kepala sekolah adalah untuk memajukan pendidikan bagi kaum bumi putra. Beliau sangat memperhatikan fasilitas pendidikan, terutama bangunan fisik tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. Anak-anak, itulah peran Jenderal Sudirman pada organisasi Muhammadiyah, terutama kepanduan Hizbul Wathan. Sejak kecil, beliau sudah sangat rajin belajar agama. Oleh sebab itu, saat usianya remaja, pemahaman agamanya cukup mendalam. Apalagi setelah beliau aktif di gerakan Muhammadiyah, wawasan keislamannya semakin luas. Maka
Sudirman pun berusaha untuk selalu berdakwah menekankan pada ajaran tauhid, kesadaran beragama dan kesadaran berbangsa. Anak-anak, karena saking cintanya Sudirman pada Muhammadiyah, ketika akan meninggalkan Cilacap menuju Bogor untuk latihan sebagai anggota pembela tanah air, maka diadakanlah pamitan dan pengajian. Pada acara tersebut, Sudirman berpesan kepada jamaah agar Muhammadiyah dihidup-hidupkan dan terus dikembangkan. Dan alhamdulillah Muhammadiyah sudah berkembang sampai saat ini, tidak hanya di lingkup nasional tetapi sudah mencapai lingkup internasional. Maka kita harus bersyukur dan kita harus selalu berusaha untuk terus belajar dan terus mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Demikian dari saya pelajaran kali ini. Pais akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.